Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz Nizar. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih. Alhamdulillah sore hari ini bisa berjumpa dengan Pak Ustadz untuk memberikan tausiah kepada kami. Mungkin sebelum dimulai, perkenalkan dulu, kami ini dari karyawan-karyawan yang memproduksi kendaraan Isuzu, Pak Ustadz, dan menjual. Oh, Masya Allah. Ya, kalau di lapangan mungkin sering lihat truk, atau mungkin kalau yang lebih terkenal mungkin Isuzu Panther ya, Isuzu Mio-X dan seterusnya. Nah, ini kami yang di belakang layar, jadi orang-orang yang memproduksi, menjual untuk Isuzu di Indonesia. Mungkin pembukaannya seperti itu. Waktu monggo Pak Ustadz langsung dimulai. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan thayyiban mubarakan fi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwah, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah dalam kajian ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Materinya di sore hari ini cukup penting sekali, ya, sangat penting dalam kehidupan seorang keluarga muslim, ya, berkaitan dengan masalah warisan di dalam Islam. Seperti apa konsep dasar waris di dalam Islam itu? Ya, tentu dalam kajian ini tidak bisa diungkapkan semua permasalahannya. Saya hanya menjelaskan konsep-konsep dasar dalam warisan itu seperti apa. Lalu nanti berikutnya kita susul dengan diskusi-diskusi menarik, kasus-kasus yang disampaikan, ya, tanya jawab saja melalui kasus-kasus yang disampaikan. Mungkin dari situ pembahasan ini semakin menarik dan semakin mengkerucut nantinya. Ya, masalah ilmu waris atau yang dikenal dengan nama ilmu faraid, ilmu faraid, atau disebut pula dengan fiqhul mawarith, ya, fikih mawarith, atau istilah bahasa Indonesianya ilmu waris. Ilmu waris ini bagian dari ilmu Al-Quran yang sangat penting sekali, harus diketahui oleh setiap keluarga yang berhubungan erat dengan permasalahan ini. Ilmu waris ini, dasar pijakan hukumnya tentu Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran jadi pijakan utama di dalam bahasan masalah ilmu waris ini. Allah jelaskan perhitungan-perhitungannya cukup detail sekali di dalam Al-Quran, mulai dari warisan ayah ibu, warisan kakek nenek, kemudian warisan anak-anak, kemudian warisan suami istri, kemudian warisan al-ikhwah, saudara-saudara, saudara kandung, saudara satu ayah, dan saudara
satu ibu. Nah, mereka ini dijelaskan cukup gamblang di dalam syariat Islam, yaitu penjelasannya ada di dalam Al-Quran semuanya. Al-Quran yang telah menentukan bagian-bagian warisan dari orang-orang yang saya sebutkan tadi itu. Siapa yang mendapatkan separuh dan apa ketentuannya, siapa yang mendapatkan sepertiga dengan ketentuannya, siapa yang mendapatkan seperempat dengan ketentuannya, siapa yang mendapatkan seperenam dengan ketentuannya, dan siapa yang mendapatkan seperlapan dengan ketentuannya. Bagian-bagian itu pun, yaitu setengah, ada lagi 2/3, ya, kemudian sepertiga, seperempat, seperenam, seperlapan. Bagian-bagian ini pun ditentukan di dalam Al-Quran. Ya. Bagian-bagiannya ditentukan mulai 2/3, kemudian setengah, kemudian sepertiga, kemudian seperempat, seperenam, seperlapan. Semua ini ditentukan bagian-bagian ini oleh Al-Quran. Kemudian siapa penerimanya? Yang kedua, siapa penerimanya? Yang ketiga, apa ketentuan mereka untuk mendapatkan itu? Ya, ini semua sudah ditentukan di dalam Al-Quran, cukup gamblang sekali. Semua ada dalam surat An-Nisa, mulai dari ayat yang ke-7, ya, di ayat yang ke-7, kemudian ayat yang ke-11, ayat yang 12, dan ayat yang terakhir di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat 176. Kemudian ayat ini pun, di dalam ayat yang ke-13 pun Allah menyebutkan janji yang Allah berikan kepada mereka yang mengerjakan dan mengamalkan hukum waris ini dengan perhitungan-perhitungan dan bagian-bagian yang sudah Allah tentukan dengan surga. Ya. Diberikan janji surga oleh Allah pada ayat yang ke-13. Ya, siapa yang mengamalkan hukum-hukum waris ini dengan bagian-bagian yang sudah ditentukan, dan siapa yang menerima dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan perhitungannya yang tadi, maka dijanjikan oleh Allah dengan surga. Tapi siapa yang menolak hukum ini, mulhid, ilhad, ya, dia menolak hukum ini dengan tegas, ya, dengan berbagai macam logika-logika syaitan manusia, ditolak hukum ini dengan akal pikiran dia, maka ancamannya adalah neraka jahanam pada ayat yang ke-14. Jadi ayat yang ke-13 di surat An-Nisa, setelah Allah menjelaskan bagian-bagian dari perhitungan waris itu, Allah memberikan janjinya bagi mereka yang mengamalkan dengan surga. Pada ayat yang 14 Allah memberikan ancaman bagi mereka yang menolak hukum ini dengan argumen akal dia saja, dengan neraka jahanam akan kekal di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian di dalam hadis pula Rasulullah SAW pun ikut menjelaskan masalah waris ini. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, beliau juga menjelaskan bagian-bagian yang disebut dengan istilah ilmu waris adalah asabah atau sisa, ya, dari perhitungan prosentase yang disebutkan di atas. Ya, dari perhitungan prosentase yang di atas, tentu ada sisa dari perhitungan waris itu. Nah, ini pun dibagi oleh Allah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya itu. Jadi ini adalah satu-satunya cabang ilmu dalam syariah yang mendapatkan perhatian khusus oleh syariat Islam, di mana
ketentuan dan pembagiannya semuanya sudah ditentukan oleh Allah, yang akhirnya la majala lil aqli fihi. Akal kita tidak punya hak dalam menentukan itu semua. Akal kita tidak punya hak untuk membuat perhitungan pembagian sendiri. Akal kita diciptakan oleh Allah dalam hal ini untuk memahami ketentuan Allah itu. Ya, akal kita diciptakan untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis, lalu kita amalkan. Mabnaha ala tawakuf. Jadi pijakan utama dalam masalah ini adalah murni 100% kembali kepada dalil Quran dan Hadis. Ya, tidak boleh akal kita membuat ketentuan sendiri, membuat persentase pembagian sendiri, membuat alokasi sendiri, distribusi sendiri, perhitungan sendiri. Ini tidak diperbolehkan sama sekali dalam syariat Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu ini memiliki keutamaan, kelebihan dibanding yang lain, di mana sholat saja itu tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Zakat tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Haji tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Quran. Salat hanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang digabung dengan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ya, dirikan salat dan bayar zakat. Aqimus salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Dirikan salat, lalu waktunya pun diberikan gambaran umum. Ada waktu siang dan ada waktu malam. Jadi tidak dijelaskan secara detail seperti apa salat dan bagaimana perhitungan zakat dan bagaimana tata cara berhaji. Semua itu dijelaskan di dalam sunnah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelaskan tata cara salat, menjelaskan perhitungan zakat, dan menjelaskan tata cara melakukan ibadah haji. Sedangkan waris tidak semuanya sudah dijelaskan komplit, mulai dari bagian siapa yang menerima dan apa ketentuan-ketentuan dalam pembagiannya itu. Ya. Jadi ada hukum, ada sisi perhitungannya. Jadi ada hukum, ketentuan prosentasenya, dan ada dari sisi pembagian, sisi matematisnya. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah kelebihan ilmu waris dibanding yang lain. Jadi ilmu waris itu apa? Ilmu yang membahas tentang harta peninggalan dan menentukan siapa yang berhak menerima dan siapa yang tidak berhak menerima, lalu bagian berapa dari masing-masing mereka yang telah menerimanya. Jadi itulah ilmu waris, harta peninggalan dan ketentuan siapa yang menerima, siapa yang tidak menerima, lalu berapa bagian dari masing-masing itu. Nah, inilah yang namanya ilmu waris itu. Berarti di dalam ilmu waris itu, pertama, harus ada siapa? Satu, harus ada orang yang mati dulu. Harus ada orang yang meninggal. Dan dialah yang menjadi muwarris. Dia yang menjadi pewaris. Ya, dia yang menjadi pewaris. Nah, oke, saya jelaskan poin yang pertama ini dulu. Jadi dalam hal warisan, ada yang meninggal dan dia jadi pewaris. Contohnya begini, para ikhwah. Dalam satu keluarga, si ayah wafat. Ya, si ayah wafat. Nah, ketika si ayah wafat, ayah ini memiliki beberapa harta. Qalla au kathur. Allah di surat An-Nisa itu ayat yang ke-7, qalla au kathur. Dikit ataupun banyak. Ya, nasiban mafruḍa. Nah, disinilah
ada yang namanya nasiban mafruḍa, yaitu bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, inilah yang namanya baru muncul ilmu waris. Apa itu? Si ayah wafat dan dia meninggalkan harta, ada tarikah peninggalan. Nah, inilah berarti syarat ketentuan waris itu sudah terpenuhi. Jadi, kalau ada seseorang masih hidup, dan ini sangat banyak terjadi di masyarakat, seseorang ini satu keluarga masih hidup komplit, ayahnya ada, ibunya ada, anak-anaknya ada, lalu ayahnya bilang, mungkin merasa ayahnya sudah pensiun dari kegiatan, lalu si ayah bilang gini, ayah mau bagi-bagi waris kepada kalian. Ayah punya ini, punya ini, punya ini, jadi ayah mau bagi waris dari sekarang saja. Nah, ini tidak dikatakan ilmu waris. Kenapa? Karena tidak ada yang wafat. Justru yang punya harta masih hidup, sehat, walafiat. Ya, ini tidak dikatakan waris. Kalau orang Jawa bilang, ini namanya doain orang mati. Doain mati namanya. Atau dibalik, anaknya ngomong, ya bagi waris dong mumpung ayah masih hidup. Ini pulang ajar nih anak begini. Ini anak namanya doain bapaknya mati. Le, kata orang Jawa, le, doain bapakmu mati ya, le, itu ya, doain ayahmu mati ya. Jadi waris itu akan muncul ketika yang punya harta itu wafat. Jadi kalau yang punya harta masih hidup lalu dibagi-bagi, ini bukan waris. Nah, inilah makanya muncul ketentuan yang pertama, syarat dan rukunnya, yaitu ada yang wafat, yaitu siapa dia? Dialah pewarisnya, dia yang meninggal dengan mempunyai harta tarikah. Ya, ini ketentuan yang pertama. Yang kedua, ada yang namanya al-waris. Tadi muwaris, yaitu pewaris yang wafat dan meninggalkan harta. Yang kedua adalah waris. Waris ini istilah kita ahli waris. Ada ahli waris yang hidup di saat pewaris ini mati. Saya ulangi ya, perhatikan ini. Ini prinsip dasar ini ya, pahami dulu ya. Jadi dalam warisan itu ada syarat dan rukun. Saya gabung ini semua biar memudahkan. Ada muwaris, yaitu pewaris yang wafat, dan dia yang punya harta ini, jempolnya ini yang punya harta ini, pewaris ini. Lalu ada komponen yang kedua, yaitu apa komponen yang kedua? Ahli waris. Siapa ahli waris ini? Orang yang hidup, yaitu ahli waris yang hidup di saat pewaris ini hidup, di saat pewaris ini apa? Wafat, meninggal. Saya ambil contoh para teman-teman sekalian. Contoh ekstrim, ini contoh ekstrim. Contoh ekstrim. Satu keluarga jalan-jalan keluar kota. Pengemudinya si ayah sendiri. Karena ini keluarga, maka mau private, ayah sendiri yang nyetir. Ya. Sudah jalanlah. Sampai tengah jalan di tol panjang, si ayah ngantuk. Terjadilah kecelakaan. Ini umpamanya terjadi kecelakaan. Dalam kecelakaan itu, si ayah qadarullah, takdir Allah, wafat di tempat. Si ayah wafat di tempat. Kemudian yang lain masih hidup. Jadi di jalan raya ini masih hidup. Ambulan datang. Dibawa oleh ambulan semuanya ke rumah sakit terdekat. Sampai di rumah sakit, anak yang nomor 1 wafat.
yang lainnya hidup. Bisa jadi jarak antara ayah dengan anak nomor 1 ini selang waktunya cuma hitungan menit umpamanya. Pertanyaannya sekarang, apakah anak nomor 1 ini dapat warisan dari ayahnya? Ayo Mas Cahyo, dapat warisan nggak? Dapat, Pak. Kenapa? Bisa diulangi, Pak. Agak anu nih. Ayo, coba mikir semua, ayo. Ya. Satu keluarga jalan-jalan, yang nyetir si ayah. Qadarullah di tengah jalan tol Panjang, tol Cipali, ngantuk ayahnya. Kecelakaan. Kecelakaan, si ayah mati di tempat. Jadi, lalu yang lain semua ambulan datang, dibawalah ke rumah sakit terdekat. Di tengah jalan atau di rumah sakit, anak nomor 1 wafat. Di tengah jalan dibawa ambulan atau sampai di rumah sakit, anak nomor 1 wafat. Pertanyaan saya, apakah anak nomor 1 dapat warisan dari ayahnya? Dapat, Pak Ustadz, karena dia kan masih punya anak, istri, dan keluarga kan, yang mendapat bagian dari ayahnya tadi. Dari yang Ayo Mas Teddy Purnama, di sini ada namanya Teddy Purnama. Dapat nggak Mas ini? Enggak, Pak. Enggak, kenapa? Karena ahli warisnya anak pertama itu sudah meninggal. Oke, ayo Dodi Sofianto. Dapat nggak Mas Dodi? Nggak dapat, Pak. Kenapa? Alasannya ya karena sudah meninggal. Ya Pak, saya ulangi lagi ya, perhatiin penjelasannya ya. Perhatikan penjelasan saya. Ketentuan dalam waris, syarat dan rukun dalam waris. Artinya ada saling waris mewarisi. Ya. Ini ketentuan dalam waris, syarat rukunnya. Ketika ini ada, namanya warisan itu ada. Yang pertama, ada yang wafat. Ada yang wafat. Nah, yang wafat inilah namanya pewaris. Dia yang bakal mewariskan. Dia yang punya harta. Si jempol ini yang punya harta nih, pewaris ini. Dia yang wafat. Lalu yang kedua, ini yang telunjuk nih, ini ahli waris. Dia disebut ahli waris ketika dia hidup di saat pewaris wafat. Paham? Dia disebut ahli waris ketika itu dia hidup di saat pewaris wafat. Oke? Saya kembali ke contoh yang tadi. Kecelakaan terjadi, sang ayah itu wafat di tempat. Sang ayah wafat di tempat. Lalu yang lain saat itu hidup, dia dibawa ke rumah sakit. Selang berapa menit di jalan raya, dibawa ambulan, anak nomor 1 wafat. Pertanyaannya, apakah anak nomor 1 ini bisa dikatakan ahli waris dari ayahnya? Ayo. Bisa, Ustaz. Siapa yang bisa jawab? Silakan dibuka mic-nya. Bisa, Ustaz. Jadi, Pak. Bisa, Ustaz. Bisa. Bisa, Pak. Apa alasannya, Pak? Karena waktu mewaris meninggal, ahli warisnya masih hidup. Nah, itu jawabannya, Cahyo. Ya. Jadi, ketika si ayah wafat di jalan raya, anaknya ini hidup. Masih hidup. Anak ini masih hidup. Ini kan saya kasih contoh ekstrim banget gitu ya.
Anaknya ini hidup, dibawa oleh ambulan di tengah jalan, anaknya wafat. Ya. Jadi apakah dia dikatakan ahli waris dari si ayah? Oh iya, dia si telunjuk ini ahli waris dari ayah. Kenapa? Karena di saat si ayah wafat, ini anak masih hidup. Pak Ustadz, kalau misalkan tadi meninggalnya bersamaan, bagaimana ya? Bapak sama yang anak pertama. Contoh ekstrim, meninggalnya bersamaan. Waktu kecelakaan terjadi, si ayah meninggal, kemudian si anak meninggal. Maka harus diketahui walaupun jeda ini sulit, wah ini memang realitanya mungkin tidak ada, atau ada ya, tapi sangat jarang sekali kasus. Warga tahu, oh ini sudah meninggal dua-duanya, maka harus diketahui siapa yang wafat duluan dan siapa yang belakangan. Walaupun selahnya hanya 1 menit. Walaupun selahnya hanya 1 menit. Nah, inilah kesalahan yang terjadi pandangan masyarakat Jawa. Seperti yang disampaikan sama Mas Teddy sama Dodi tadi. Loh kan sudah mati, masa udah mati dikasih warisan? Contoh kasus begini. Si ayah wafat tahun 2015. Oke, warisan nggak dibagi-bagi. Tahun 2018, anak nomor 1 wafat. Ya, anak nomor 1 wafat. Tahun 2019, anak nomor 2 wafat. Lalu tahun ini mau bagi warisan. Pertanyaannya sama sebetulnya dengan kecelakaan, dan di mana lebih ekstrim kecelakaan. Apakah anak yang wafat 2018 dengan anak yang wafat 2019 dia menjadi ahli waris, atau dicoret dari ahli waris karena meninggal? Seperti jawaban Pak tadi sama Pak Dodi tadi. Gimana? Ya kan? Jawabannya apa? Dia ahli waris. Karena ayahnya kan meninggal tahun berapa? 2015. Berarti saat itu nih orang komplit. Anda yang salah, tidak membagi warisan dengan cepat. Sehingga dari kalangan ahli waris itu wafat 1 demi 1. Lalu setelah itu baru terpikir untuk bagi waris. Lalu setelah itu Anda mengatakan yang wafat nggak dikasih lah. Loh, yang salah Anda kok malah orang lain yang dikorbani. Ya, jadi dia walaupun sudah wafat, dia terus kan udah wafat, ya, dia dianggap hidup ketika ngitung warisan. Oh, kita hari ini mau ngitung warisan. Tapi anak pertama wafat, anak kedua wafat, dia dianggap hidup, dianggap ada. Loh, bukan dikasihkan ke ahli waris dia, istri dan anaknya, itu nomor 2 nanti dia masih softnya itu masih di luar rumah dia. Softnya Gangguan sinyal tentunya. Pak Ustadz, masih bisa dengar? Putus kayaknya Kang. Putus ya, coba saya telepon dulu sebentar. Ya, putus Pak Ustadz. Ini. Oh iya. Ya udah. Boleh, ya, ya. Oke. Ya, mohon maaf, lampu di rumah Pak Ustadz mati ternyata.
Ditunggu dulu, mau nyalain dulu sebentar. Kayaknya mungkin harus ada sesi kedua kayaknya. Buat pembukaan udah setengah jam. Ya, Afwan, mohon maaf teman-teman sekalian jamaah. Lampu mati, wifi-nya mati otomatis. Iya. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Jadi dalam kasus seperti ini, kalau di masyarakat kita, bukan orang Jawa aja ya, semuanya karena dia sudah wafat, maka dia nggak dikasih. Ya tidak, ini kesalahan fatal. Ya ini kesalahan fatal. Jadi dalam waris itu ketentuannya ada pewaris, ya ada pewaris tadi yang wafat dan dia punya harta. Kemudian yang kedua ada ahli waris. Ahli waris ini berarti siapa? Mereka yang hidup di saat pewaris ini wafat. Ya. Adapun setelah itu si ahli waris ini wafat, nggak ada masalah, nggak ngaruh terhadap haknya dia. Ya seperti yang contoh-contoh tadi. Dia nggak ngaruh sama sekali. Karena dia wafat setelah pewarisnya wafat. Ya. Tapi kalau contoh yang kedua, anak nomor 1 wafat tahun 2018 umpamanya. Lalu di tahun 2019 sang ayah wafat. Tahun 2020 warisannya mau dibagi. Pertanyaannya, yang mau dibagi warisan siapa? Yang mau dibagi adalah warisan si ayah. Pertanyaannya, apakah anak pertama yang wafat 2018 dia masih dikategorikan sebagai ahli waris? Tidak. Enggak. Apa alasannya? Karena sudah meninggal duluan, jadi kan syaratnya Ya. harus sudah masih hidup. Ya, karena anaknya wafat lebih dulu. Lah kasihan dong dengan istri dan anak-anaknya. Oh itu nanti urusan yang nomor 2 berikutnya. Apakah anaknya terangkat juga menjadi ahli waris atau tidak? Nah, itu ada pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas, si anak yang nomor 1 tidak dikatakan ahli waris karena dia wafat lebih dulu. Tapi kalau anak dia namanya cucu, apakah cucu itu ahli waris? Nah, nanti ada pembahasan tersendiri. Ribet ya. Ya, begitulah. Agak butuh ketelitian. Susah sih enggak, cuman butuh ketelitian tersendiri. Ya. Nah, ketentuan syarat rukun yang ketiga, yaitu apa? Tahu ilmu pembagiannya. Ya, mengetahui apa? Ilmu pembagiannya. Jadi kalau yang tadi itu ada yang wafat, yaitu pewaris yang punya harta, kemudian ahli waris yang hidup di saat pewaris masih hidup, dan yang ketiga tahu ilmu. Nah, kalau nggak tahu ilmunya, jangan coba-coba bagi. Minimalnya kita terkena apa? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kalian jangan makan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ini minimalnya itu zalim, dosa besar. Minimalnya. Ya, minimalnya dosa besar. Atau pergi kepada orang-orang yang nggak punya kompetensi. Pergi ke pengacara. Nanti minta kepada pengacara, pergi ke notaris. Nanti kalau sama notaris diukur tanahnya tok, dibuatkan akte aja. Dia nggak ngerti pembagian secara syar'i, dia nggak paham. Pernah kuliah, tapi nggak dong kuliahnya, ya kan? Nggak ngerti dalam perkuliahan itu pembagiannya. Atau pergi kepada siapa saja, Pak Haji atau siapa asal ustadz. Yang penting ustadz, akhirnya dia asal bagi saja. Ya, ini yang terjadi. Atau nggak mau pergi kemana-mana. Kenapa? Karena menganggap ini masalah privasi keluarga. Mau rebukan sendiri, akal-akalan, cok kali cok sendiri. Akhirnya yang bicara adalah keinginan dan selera pribadi. Udah ini gini aja, oh ini gini aja. Ini kan yang mengelola usahanya dari awal. Berarti ini jatahnya lebih baik. Ini kan masih kecil, adik, bla bla. Dan ini kan sudah meninggal. Ngapain meninggal dikasih? Nah, begitulah yang terjadi akhirnya. Semua pakai akal.
berbahaya, akhirnya menzolimi. Akhirnya hukum jahiliyah tumbuh kembali di tengah masyarakat. Apa itu? Siapa yang kuat kedudukannya, dia yang dapat jatah paling banyak. Ya, siapa yang punya jabatan, dia yang paling punya jatah yang paling banyak. Siapa yang paling kuat? Biasanya yang paling kuat itu anak-anak tertua. Ya, anak-anak tertua yang punya kekuatan. Siapa yang punya jabatan? Biasanya yang punya jabatan itu adalah si istri. Istri jabatannya tinggi. Ya, si istri merasa punya jabatan tinggi, maka jadilah ibu-ibu penguasa. Ya, silakan Anda dengar potongan video saya di Instagram saya, judulnya Ibu-ibu Penguasa judulnya. Inilah yang saya maksud hukum jahiliyah. Mentang-mentang ini harta dari suami, akhirnya si istri-istri ini menjadi penguasa. Langkahin dulu mayat suami saya, baru kamu bagi harta suami saya, nak ya. Ibu masih ada, nak ya, jangan macem-macem sama harta bapak ya. Akhirnya dia alokasikan dengan sesukanya, dia belanjakan dengan sesukanya, dia pakai sesukanya, dia pakai umroh, dia buat belanja sono, belanja sini, beli sana, beli sini, semaunya dia sendiri. Ini zalim, dosa besar, na'udzubillah. Inilah hukum jahiliyah di masa jahiliyah dulu. Jadi untuk mengetahui al-irth ini, kalau nggak paham, carilah ahli ilmu, ustadz yang memang benar-benar kompeten dalam masalah ini. Nah, inilah syarat rukun dalam waris itu, ikhwas sekalian. Lalu sekarang muncul pasal yang disebut sebab. Kapan sebab seseorang dapat warisan? Oke, ada yang wafat, pewaris tadi. Oke, ada ahli waris, muncul ahli waris. Ya, kapan terjadi saling mewarisi dan kapan mewarisi ini menjadi lepas, gugur? Kapan ada mewarisi, kapan gugur? Pertama, ketika terjadi akad nikah. Nah, selama terjadi akad nikah yang sah, maka terjadi waris mewarisi. Contoh, si fulan sore ini akad nikah di masjid. Si A sama si B ini akad nikah di masjid. Kebetulan si laki ini pengusaha, kaya raya, anak tunggal, masih muda. Nah, bapaknya juga baru mati kena serangan jantung, dia anak laki, ahli waris tunggal. Hartanya ada gunung emas, umpamanya. Akad nikah di masjid. Habis akad nikah di masjid, selesai, ditemukan di gedung resepsi, ditemukan dengan perempuannya. Habis itu pulang ke rumahnya. Di tengah jalan, pulang ke rumahnya, mobil yang dikendarai ditabrak sama truk trailer. Ini contoh serem nih. Ditabrak sama truk. Ini anak laki-laki muda kaya raya mati di tempat. Nah, lo. Pertanyaannya, ayo, silakan jawab. Silakan mic-nya dibuka. Ayo. Pertanyaannya, apakah perempuan yang baru diijab kabulin ini dapat warisan, padahal dia baru jabat tangan doang, dicolek belum? Dapat, Ustaz. Ayo, kenapa? Dapat seperempat. Kenapa kok dapat, kan belum diapa-apain? Tapi sudah akad nikah. Kan khalwah belum, sekamar aja belum. Tapi sudah sah. Ngelihat dengkulnya aja belum, Mas. Gimana? Statusnya sudah sebagai istri. Belum. Apalagi ngelihat keteknya belum itu. Dapat, Ustaz. Dapat karena udah ijab kabul. Ijab kabul ya. Berarti gini aja, kalau punya anak gadis, cari laki-laki seperti ini. Nanti habis nyari laki-laki seperti ini, ketemu ijab kabul. Yang kedua, cari sopir trailer, sopir truk.
Mas, nanti kalau ada mobil pengantin lewat dari masjid itu, dari gedung itu, kamu tabrak, Mas. Ben mati masing lanang, Mas. Kalau begitu gimana, Mas? Tidak dapat. Kenapa? Karena pembunuhan, Ustaz. Masya Allah. Ini contoh semua loh ya, ini contoh ya, buat memudahkan kita untuk memahami. Jadi yang dimaksud dengan nikah di sini kan makna nikah itu ada dua, ada makna ijab qabul, ada makna jima, hubungan suami istri. Nah, ini berbeda pendapat para ulama, tapi pendapat yang rajih, yang kuat adalah nikah itu ijab qabul. Nah, bagi mereka yang ulama yang menguatkan pendapat nikah itu ijab qabul, maka kasusnya seperti yang kita katakan tadi. Berarti si perempuan ini dapat warisan. Tapi bagi para ulama yang mengatakan nikah itu adalah jima, maka perempuan ini belum dikatakan dapat warisan karena belum diapa-apain. Ya, tapi pendapat yang kuat adalah nikah itu ijab qabul. Berarti kalau sudah ijab qabul, terus si laki ini mati kena serangan jantung umpamanya, maka si perempuan ini dapat warisan. Nah, ini sebab, ini contoh ekstrim ya. Berarti kalau seseorang nikah karena dia cinta, nih kebanyakan nonton film sinetron sama India, cinta-cinta gak disetujui sama bapaknya, akhirnya kabur, lalu dia nikah di luar sana, ketemu sama Pak Ustadz di satu masjid sama Pak Haji, akhirnya minta dikawinin sama Pak Haji. Dan ini kan kasus ini kan banyak sekali. Lalu dinikahkan dia di sana, padahal dia kabur. Ayahnya nggak tahu, ayahnya hidup nggak tahu, kakak-kakaknya juga pada nggak ada yang tahu. Dia kabur sono. Atau mungkin bisa jadi pamannya yang menikahkan. Ya, pamannya yang menikahkan umpamanya. Mereka tahu ayahnya masih ada. Oh ya, memang ayahmu itu kolot, aliran keras. Ini gara-gara dengar pengajian Wahabi umpamanya. Dibawa sama Wahabi sama dia. Pak Wahab dibawa sama dia. Udah umpamanya. Terjadilah pernikahan. Lalu si laki ini wafat. Apakah perempuan ini dapat warisan? Tidak, Ustaz. Kenapa? Pernikahannya tidak sah. Karena pernikahannya tidak sah. Ya, karena pernikahannya tidak sah. Nah, inilah aplikasi, ya, aplikasi dari ini, sebab ini. Jadi sebab waris mewarisi itu adalah pernikahan yang sah. Kemudian sebab yang kedua adalah ada ikatan qoroba. Qoroba itu apa? Ikatan nasab. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, ada ikatan nasab yang disebut dengan usul, yaitu ayah, ibu, kakek, nenek. Ini disebut dengan ikatan nasab usul, yaitu kelompok ayah, ibu, dan ke atas. Biangnya lah. Ada ikatan yang disebut dengan furu', cabang. Cabang itu apa? Anak, cucu ke bawah. Ya. Ada ikatan yang disebut nasab dengan sebutan hawashi, pinggirnya, sayap-sayapnya. Siapa mereka? Mereka adalah saudara-saudara. Saudara itu dalam waris ada 3. Ada saudara kandung, ada saudara satu ayah, ada saudara satu ibu. Ya. Kemudian ada al-am. Pula di situ, siapa am ini? Saudara kandung ayah. Dan saudara astagfirullahaladzim, saudara seayah dari ayah, ya, saudara ayah yang seayah. Ya. Yang dimaksud ayah di sini, adalah siapa? Orang tua yang orang tuanya si pewaris.
Ya, bukan istilah kita ayah ini suami, bukan, ya ayah. Ya. Nah, inilah istilah besarnya disebut dengan qarabah atau nasab. Nah, ini gambaran secara ringkas tentang dasar dari perhitungan waris itu. Kalau kita sudah memahami ini, baru kita masuk pada bagian tentang perhitungan waris hukum-hukumnya. Ya, ada berapa sih bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Allah, nasiban mafruḍah. Bagian yang ditentukan, yaitu ada yang dapat 2/3, ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/6, ada yang dapat 1/8. Ini ketentuannya. Selain dari ini tidak ada. Dan siapa saja yang mendapatkan bagian-bagian ini, semuanya sudah ditentukan oleh Allah di Al-Quran, di ayat-ayat yang tadi. Mereka inilah yang disebut dengan ashabul furud, orang-orang yang mendapatkan jatah tertentu. Ini jatahnya. Lalu ada orang-orang yang tidak mendapatkan jatah tertentu. Jatahnya dia sisaan, yang disebut dengan istilah asabah. Asabah ini muncul dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada orang yang mendapatkan jatah nasiban mafruḍah, bagian yang sudah ditentukan. Ada orang yang mendapatkan jatah sisa. Siapa saja yang dapat sisa, itu pun sudah ditentukan. Ya, itu pun sudah ditentukan dalam syariat. Nah, disinilah mulai butuh ketelitian ekstra dalam pembahasan ilmu waris itu. Karena ada kriteria-kriteria dalam perhitungannya. Kapan dia dapat 2/3, kapan dia dapat turun menjadi 1/3, kapan dapat setengah, kapan turun menjadi turunannya yaitu 1/4. Ya. Selalu turunannya itu kelipatan, selalu turunannya. Ya, kalau naik kelipatannya, kalau turun berarti turunannya. Kapan seseorang dapat 1/4, berarti turun menjadi keturunannya yaitu 1/8. Kapan dapat 1/3, lalu turun menjadi turunannya yaitu 1/6. Bukan 1/3 turun jadi 1/4, enggak, itu akal-akalan. Ya, akal-akalan aja, tidak ada. Jadi mesti turun itu keturunannya, naik itu kepada kelipatannya. Nah, itu yang ada dalam syariat Islam dan butuh ketelitian yang serius dalam pembahasan. Sulit sih enggak, ya tidak ada ilmu syar'i yang sulit. Semua ilmu yang Allah turunkan di dalam Al-Quran itu semuanya mudah. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita diskusikan dan kita kembangkan. Satu lagi yang ingin saya sampaikan, ada yang namanya tarikah. Tarikah itu apa? Harta peninggalan. Harta itu apa sih yang ditinggal oleh seseorang yang istilah kita harta warisan. Jadi segala benda yang dimiliki oleh pewaris ini yang wafat ini. Ya apa aja yang dia miliki gitu ya. Apa aja yang dia miliki. Cuman di masyarakat kita pada akhirnya itu mengukur dengan sesuatu yang ada nilainya. Berarti baju yang dipakai dulunya, handphone, jam tangan, itu kan barang-barang milik dia. Ya, itu warisan. Cuman kita suka menilai, loh itu gak ada harganya. Ya kalau baju, lah kalau jam tangannya Rolex. Bukan bunyi lagi, harganya itu bisa buat selonjoran Rolex kan. Ya, berarti itu termasuk hal yang dikatakan warisan. Pokoknya harta peninggalan atau harta waris itu ya semua harta yang dimiliki oleh si wafat ini yang wafat ini. Baik berupa harta bergerak, ya harta bergerak ini kan bisa dua kategori, yaitu uang cashnya dia, yaitu harta yang dia pegang di rekening, ya, atau harta dia yang di tangan orang lain, ya, harta dia yang di tangan orang lain piutang umpama,
Atau juga bisa juga join usaha sama si Fulan. Si A join usaha sama Mas Cahyo umpamanya. Ya, 50-50 join dagangan. Lalu si A ini wafat, berarti si A ini punya harta peninggalan warisan yang di mana? Yaitu joinan usaha sama Mas Cahyo umpamanya. Ya. Nah, atau yang sifatnya datang berkala, seperti yang tadi saham, unit usaha, atau kontrakan. Ya, kontrakan yang rutin, atau dia pegawai negeri, PNS, nah, atau militer yang punya pensiunan berkala. Nah, ini juga semua kategorinya adalah apa? Harta warisan, karena itu hasil jerih payah dan hasil keringat dia. Ya, nah itu rumah umpama gini, si ayah wafat, ini kasus terlalu banyak ya di masyarakat, saya sentil aja sedikit. Rumah nih, si ayah wafat, ketika ditanya istrinya, mohon maaf ibu, ini rumah milik siapa? Oh ini rumah bersama. Gitu. Anaknya juga ngomong gitu, ini rumah bersama. Maksudnya bersama ini apa? Rumah ayah sama rumah ibu. Ayah masih sudah wafat, ibu masih ada. Rumahnya rumah bersama. Yang dimaksud rumah bersama ini apa? Apakah ibu Anda yang hidup ini dulunya mengeluarkan uang untuk membangun rumah ini? Ngeluarin uang untuk beli tanah dan bangun rumah? Jawabannya, oh kalau itu sih enggak. Ya ibu kan ibu rumah tangga. Ibu kan ibu rumah tangga. Loh, apa iya ini dikatakan rumah bersama? Tidak, ini bukan rumah bersama, rumah ngaku-ngaku namanya. Asal ngaku. Tapi ini di Indonesia, waduh, kayak jamur di musim penghujan. Suami wafat selalu ngomong rumah bersama, rumah bersama. Padahal dia beli tanah nggak ngeluarin uang. Bangun rumah nggak ngeluarin uang. Suaminya punya toko, punya usaha. Dia keringatnya nggak keluar. Cuma duduk di rumah, nerima uang, ngaku-ngaku ini harta bersama. Ini kezaliman ini. Ini dalam syariat Islam tidak ada, walaupun di dalam undang-undang kompilasi hukum Islam ada. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ijab qabul. Jadi ketika ijab qabul, maka itu sudah bertanda harta lu milik gue, 50%. Nah, itu yang disebut dengan harta bersama prinsipnya. Tapi dalam syariat Islam tidak ada. Ini preman terminal ini namanya, zalim ini. Mohon maaf ya bahasa saya tegas ya, hanya untuk menjelaskan hukum aja. Ya, dalam Islam tidak ada sama sekali. Siapa yang punya uang, ya itulah punya dia. Ya, kecuali si istri ikut naruh uang di situ waktu beli tanah dulu, waktu bangun rumah, dia ikut naruh uang. Nah, di sini baru uang harta bersama yang harus diketahui berapa persen milik istri dan berapa persen milik suami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan dikembangkan jadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, Mas Dian katanya udah angkat tangan, dipersilahkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Begini Ustaz, hanya ini sebagai pengalaman aja Ustaz, dulu waktu anak itu memang diangkat anak oleh ibu di Bandung. Nah, waktu itu pas mau sakit-sakitan, saudara-saudaranya itu langsung, tapi belum meninggal gitu, itu langsung ngurusin harta waris, tapi nggak bawa ibu anak gitu, langsung ngumpul-ngumpul bikin harta waris, terus nyari ustaz untuk melakukan pembelaan gitu, bahwa harta waris ini harus segera diberikan. Nah, yang anak tanyain ini secara hukum Islam itu apakah boleh, meskipun memang waktu itu ibu anak udah kembali lagi pikun gitu, seperti ke anak kecil gitu. Apakah ini boleh pada saat ibu masih hidup, dan saat itu ibu anak juga sebetulnya bikin secara materai
yaitu menghibahkan ke anak setengah dari rumah itu. Cuman itu memang di atas materai itu ada saksinya saudara ibu yang tidak ada hubungan dengan harta warisnya yang lain gitu, beda nenek terus dan lurah, namun kedua saksi ini tidak mau menandatangan karena pikiran mereka ini harus sepertujuan dari saudara-saudara yang lain. Nah, ini hukumnya gimana gitu? Jazakallahu khair. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaannya kompleks ini. Kalau Mas Rahadian ini datang ke konsultan hukum, ada konsultan fee-nya gede ini. Berapa Mas Cahyo biasanya konsultan fee-nya? Bercanda aja. Apa namanya? Beginilah kasus yang terjadi di masyarakat ya. Saya pernah dapat kasus di masyarakat mirip begini, cuma lebih ekstrim lagi ini Mas Rahadian. Apa namanya? Ini keluarga nggak akur puluhan tahun, bahkan sudah sampai 25 tahun dia nggak akur, nggak pernah tegur sapa selama 25 tahun nggak pernah tegur sapa. Ya, lucu memang. 25 tahun nggak pernah tegur sapa, sudah hilang 25 tahun ditelan bumi lah. Tiba-tiba ini saudara wafat. Ya wafat, dia nggak punya anak, rumahnya beberapa tempat di Tebet Raya. Wis mantap, Tebet Raya loh Mas. Ya, bunyi itu Mas, dicolek aja teriak dia terus Tebet Raya ini. Ya, dia nggak punya anak. Tiba-tiba ini keluarga yang 25 tahun nggak kelihatan mukanya segitiga, apa mukanya kotak atau apa, nggak tahu, putih atau hitam kelam nggak pernah kelihatan gitu ya. Tiba-tiba 25 tahun dia muncul. Ya, muncul waktu itu saya hadir dalam acara keluarga. Assalamualaikum, mohon maaf kita putus silaturahmi, saya mau nyambung silaturahmi. Jadi begitulah yang namanya duit itu punya punya power yang luar biasa. Walaupun terkadang powernya itu of the kepepet juga gitu loh ya. Ini fitnah harta ini dahsyat. Ya. Bayangkan seseorang yang dalam kondisi sakit parah, mereka malah ngumpul untuk mikirin bagi warisannya, bukan mikir gimana caranya menyembuhkan dia. Apakah konsul sama dokter, nyari tim dokter, nyari rumah sakit yang lebih bagus? Enggak, yang dipikirin apa? Gue dapat untung berapa nih kalau ini orang mati ini kan gitu. Inilah hati-hati manusia yang naudzubillah ya. Ya. Ini satu permasalahan yang kita menyedihkan ya, tapi satu sisi lucu kalau untuk dibahas kan gitu ya. Ini kezaliman, ini jelas, ini manusia yang tidak ada hati yang rahim, yang kasih sayangnya, naudzubillah. Ya. Semoga keluarga kita nggak ada orang-orang yang punya watak yang seperti ini ya. Yang kedua, masalah ibu angkat Anda yang membuat wasiat. Ya, pertanyaannya, siapa yang bikin wasiat ini? Ya, kalau yang membuat wasiat itu adalah ayah angkat Anda di saat dia masih hidup, ya, di saat masih hidup dia bikin wasiat, maka wasiat itu boleh. Ya, dikatakan itu adalah wasiat yang harus direalisasikan. Tapi masih ada ketentuan yang kedua nanti. Ya, boleh itu dikatakan wasiat karena yang buat memang ayah Anda, yaitu yang notabene dalam hal ini yang punya harta. Yang punya harta kan dia. Oke, tapi kalau kemungkinan kedua, tapi kalau yang membuat wasiat itu adalah ibu Anda, yang notabene adalah hartanya bukan milik ibu Anda. Ini harta bukan milik ibu angkat Anda, tapi dia yang bikin wasiat, berhak nggak? Sama aja hartanya Mas Cahyo, tak bikinin wasiat, rumahnya Pak Cahyo, saya wasiatkan untuk si Fulan, gimana ya? Ya sama aja nggak boleh. Berarti wasiat itu gugur, ya gugur bukan punya dia, kok dikasih ke Anda.
Nah, itu yang difahami. Ya. Tapi kalau opsi yang kemungkinan yang pertama, jika harta itu memang wasiat itu muncul dari yang punya, yaitu ayah angkat Anda masih hidup, ya bagi itu, dia bikinkan wasiat semasa hidupnya. Nah sekarang, nah itu baru wasiat. Tapi ketentuan yang kedua berlaku, wasiat Anda itu lebih dari sepertiga. Dia mengatakan separuh dari hartanya. Ya, itu lebih dari sepertiga, itu tidak boleh dia realisasikan. Ya, al-thulutsu wa thulutsu katsir. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu kan, yang di Sahih Muslim, sepertiga itu sudah terlalu banyak. Jadi yang boleh dia realisasikan hanya sepertiga saja. Ya, dengan ketentuan yang tadi yang bikin wasiat adalah yang punya harta kepada orang yang dia tidak ada ikatan nasab, yaitu Anda kan tidak ada ikatan nasab, anak angkat. Kemudian jumlahnya sepertiga. Nah, itu tadi baru boleh. Tapi kalau kemungkinan yang kedua, yang bikin wasiat itu ibu angkat Anda, ya lucu, kan hartanya dia. Tapi kalau yang buat itu ibu angkat Anda, berarti yang jatuh wasiat adalah harta yang menjadi milik dia, harta yang menjadi milik ibu angkat Anda, itulah yang menjadi wasiat, bukan harta yang dimiliki oleh suaminya. Begitu Mas Rahadian, paham ya? Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Rahadian paham ya? Iya, jazakallahu khairan Ustaz. Wah, ya silakan yang lain. Ya, jadi saya lagi ada kejadian mengenai warisan. Ibu saya memiliki saudara kandung, di mana saudara kandung tersebut 13 bersaudara dan saudara kandung yang memberikan wasiat itu sudah meninggal. Nah, di dalam surat wasiat tersebut, kalau sepengetahuan yang saya pernah dapat, ahli waris di dalam Islam katanya kan saudara kandung karena beliau tidak menikah, tidak mempunyai anak juga. Tadi sebelum saya tanya sebenarnya ada case juga seperti itu, namun bedanya wasiat ini ahli waris yang saudara kandung itu ada yang tidak mendapatkan gitu. Nah, untuk menjalankannya wasiat ini, apa yang harus kami lakukan, menjalankan wasiat atau untuk bagaimana, Ustaz? Saya pertajam dulu pertanyaannya Ibu Vina ya. Jadi seseorang wafat, dia belum berkeluarga. Belum. Ya, dia punya harta. Ya. Berarti jatuhnya dia kan pewaris. Ya. Berarti ahli warisnya siapa? Dia tetap punya ahli waris. Ahli waris dia adalah orang tuanya sama saudara-saudara kandungnya. Orang tuanya masih hidup tidak? Tidak. Orang tuanya sudah tidak ada. Berarti yang tersisa hanya saudara-saudara kandung. Ya. Nah, oke, lalu si pewaris ini sebelum wafat bikin wasiat. Ya. Begitu. Sebelum wafat dia bikin wasiat, wasiatnya diperuntukkan ke salah satu saudara kandungnya. Banyak Ustaz. Jadi di antara yang hidup 3 diberikan waris itu diberikan ke 3 saudara kandung, yang saudara kandung itu tidak dapat. Walaupun di saudara kandung tidak dapat, karena memang hubungan antara almarhumah sama satu saudara kandung yang tidak diberikan itu memang kurang baik, agak renggang sekali. Ya, paham. Nah, ini yang dilarang di dalam syariah. Rasulullah mengatakan la wasiyata liwarithin, tidak boleh wasiat itu kepada ahli waris. Ya. Jadi warisannya gimana? Wasiatnya gimana? Wasiatnya gugur. Oh, wasiatnya gugur, Ustaz. Gugur, walaupun ditulis oleh 10 notaris, ibaratnya begitu. Secara hukum wasiatnya gugur, ya, karena wasiat itu gugur. Dilarang. Apa penyebab ilah di pelarangannya? Penyebab pelarangannya adalah karena wasiat itu diberikan kepada ahli waris.
Dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. La wasiyata liwaris. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris. Ya, betul. Sangat jelas sekali. Nah, ini hukum dasarnya, Pak, ya, Bapak sama Ibu Vina. Ini hukum dasarnya, ya. Tidak boleh. Oke. Lalu sekarang umpamanya, ini mohon maaf ya, saya bukan mengatur Bapak ya, tidak. Tapi ini umpamanya. Umpama ini ahli waris ada berapa? 3 orang atau 4 orang ya. 4 orang ini lalu berkumpul. Memang warisannya tidak sah, gugur warisannya. Maaf, wasiatnya gugur umpamanya. Ini memang wasiat gugur, mereka tahu wasiatnya gugur. Halo? Iya, Ustaz. Wasiatnya gugur nih, wasiat gugur karena diberikan ke ahli waris. Lalu mereka berkumpul, mereka coba untuk otak-atik dengan perhitungan waris sesuai syariat. Lalu mereka sepakat, ya sudah deh, kita semua bersaudara 4 setuju, ridho, ikhlas memberikan harta ini kepada mereka yang tercatat dalam wasiat itu. Nah, dengan ini baru boleh dilakukan. Oh, jadi ahli waris dulu, Bang. Ya, emang ahli waris dulu. Jadi dasar pijakannya bukan wasiat, tapi dasar pijakannya adalah keridhaan para ahli waris. Tergantung ahli waris, keridhaan ahli waris. Nah, jadi kalau menurut cerita Ibu Vina, sebatas cerita itu, ya wasiatnya gugur, nggak boleh. Ini seperti Baik, Ustaz. Satu lagi, Ustaz, kan di dalam salah satu wasiat, jikalau nanti ahli waris itu ada yang maksudnya ahli waris yang hidup itu ridho, terus ternyata boleh menjalankan wasiat atau dengan suatu skema yang baru gitu untuk keadilan gitu, keadilan seluruh keluarga besar. Jikalau memang yang sudah mati, maksudnya masih kan di Islam katanya kalau sudah mati terputuslah gitu ya dia haknya untuk mendapatkannya gitu ya. Apakah lanjut atau? Ya, jika ada salah satu dari penerima wasiat itu sudah wafat, maka yang pegang ketok palu persetujuannya itu ahli warisnya dia. Tetap ahli waris ya. Ahli waris yang bersangkutan. Nggak boleh mereka saudara-saudara ini memutuskan sepihak karena dianggap sudah wafat, ya sudah dia sepihak memutuskan, tidak boleh. Tapi harus menghadirkan ahli waris yang bersangkutan, istri dan anak-anaknya. Tapi jika memang sudah ridho, ahli waris baru boleh dijalankan gitu ya, Ustaz. Yang kedua, Ibu, dasar ridho itu apa? Jangan beli kucing dalam karung. Dasar ridho aja. Skema yang Ibu sebutkan tadi kan skemanya. Nah, skema ini apa? Dasar penentuan ridho, penentuan skema. Ini harus kembali kepada hukum Al-Quran juga, gitu. Karena wasiatnya ini gugur, ya, batal wasiatnya, maka kembali ke skema awal, yaitu perhitungan waris menurut Al-Quran. Hitung berdasarkan syariat Islam. Lalu serahkan perhitungan itu kepada masing-masing. Nih loh, Mas, ini harta yang kamu peroleh, perhitungannya demikian. Ini Anda dapat sekian berdasarkan Al-Quran. Setelah itu, mereka mau menggugurkan haknya dengan melaksanakan wasiat itu boleh. Terkadang, Mbak Vina, Bapak, terkadang orang ini main setuju, tapi nggak tahu duitnya. Tapi kalau tahu duitnya, matanya melotot jadi 4 terus, Pak. Iya, Ustaz. Kasih tahu duitnya, lalu Anda melakukan kesepakatan namanya pengguguran hak, gitu. Ustaz, mau ada yang ditambahin sama ayah saya sebentar? Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Mau nyambung dari pembicaraan dengan Vina tadi, ini kebetulan yang menjadi masalah ada surat wasiat atas meninggalnya, yang wasiat ini dibuat oleh kakak saya pada 2009 dan baru meninggal kemarin ini tanggal 11 Juli 2020. Nah, di dalam surat wasiatnya ada 5
ada 10 orang yang disebutkan. 10 orang yang disebutkan itu kakak kandungnya yang sudah meninggal disebutkan juga 3 orang, ada 3 orang. Ada saudara kandungnya yang masih hidup, ada 3 orang juga. Yang sudah meninggal 2 orang, yang ini saudara kandung ya, yang sudah meninggal 2 orang, yang masih hidup 3 orang. Terus ada 2 keponakan yang masih hidup juga disebutkan dalam wasiat, dan yang 1 orang keponakan udah meninggal. Nah, ini persoalannya jadi pelik karena ada saudara kandungnya yang masih hidup, itu enggak termasuk di dalam wasiat. Nah, ini penyelesaiannya agak ribet, kan agak rumit, mana dia menuntut agak keras ini. Ini bagaimana jalan keluarnya saat gitu? Jalan keluarnya didudukin secara keluarga, Pak. Ya, nggak usah ke pengadilan. Kalau ke pengadilan, Bapak mau dapat kambing tapi jual sapi. Lebih banyak biayanya maksudnya gitu. Iya, capek, biaya uang, biaya pikiran, terus silaturahmi jadi putus, itu kan jadi dosa semuanya. Ya mau dapat kambing, malah jual sapi. Ya, kerugian itu bisa material, bisa non material. Non material apa? Bapak buang-buang waktu untuk ke pengadilan, bisa dipakai untuk yang lebih bermanfaat. Kemudian silaturahmi terputus. Silaturahmi terputus kan bisa terancam neraka itu, Pak, satu keluarga, Pak. Oke. Ya. Kalau Nah, kita solusinya apa? Dudukkan secara kekeluargaan semua, dijelaskan secara hukum Islam di dalam Al-Quran. Ini dalilnya dari Rasulullah SAW, bahwa wasiat yang jelaskan Ustaz ya. Loh, iya Pak, yang jelasin mesti Ustadz yang ngerti dalil, bukan pengacara. Kalau pengacara yang jelasin malah disuruh berantem, Pak, kalau sama pengacara, Pak. Pengacara kan disuruh berantem. Kalau nggak disuruh berantem, dia mana dapat duit dia dari situ, Pak. Nah, gitu. kira-kira jelasin seorang yang siapa yang Bapak anggap mengerti hukum waris dalam hal ini, Ustadz yang ada di sekitar Bapak, nanti minta tolong kepada dia. Gitu. Dijelaskan dalilnya, ini wasiat, seperti ini posisinya menurut dalil Islam gugur. Karena ada wasiat yang gugur, ada wasiat yang tidak gugur. Nah, ini harus dipilah-pilah mana wasiat yang gugur, mana wasiat yang tidak gugur. Begitu. Jadi dari materi wasiat ini bisa ada yang bisa tidak gugur ya? Tidak semua gugur kan? Enggak semua, Pak, enggak semua gugur, Pak. Ada yang gugur, ada yang tidak gugur. Begitu, Pak. Yang kandung gugur kan? Yang ahli warisnya dia yang gugur, yang bukan ahli waris ya tidak gugur. Oke. Gitu, harus dilihat lagi. Jadi memang ada rencana untuk musyawarah pertemuan keluarga yang masih hidup. Nah, cuman kebingungan kita siapa Ustadz yang cocok kira-kira bisa hadir gitu ya. Mungkin Ustadz bisa bantu kami gitu, Ustadz. Pak Cahyo tuh bisa tuh Pak. Pak Cahyo juga boleh. Nanti kita lagi ya Pak ya. Kita diskusi lagi Pak, nanti ini diskusinya biar kesempatannya diberikan kepada yang lain juga. Nanti kalau Bapak butuh nomor telepon saya, nanti kalau Bapak butuh nomor telepon saya, mau ngobrol via telepon silakan Pak. Nanti bisa minta nomornya sama Mas Cahyo. Oke. Pak Ustadz, Pak Teddy, silakan Pak Teddy kalau mau. Makasih banyak Bapak sama Ibu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Pak Teddy, silakan Pak Teddy. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Haji Cahyo sebagai moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bertanya. Ya, Ustaz, warisannya banyak ini Pak Cahyo. Alhamdulillah. Maaf pagi sampai pagi beginian segala itu lihat ini. Lagi hujan di sini Pak. Iya. Terus Pak Teddy. Ini Pak Ustadz, kenalkan nama saya Teddy Purnama ya.
saya mau nanya untuk masalah pembagian hasil rumah Bapak. Ini saya cerita dulu sedikit. Singkat aja Bapak ya. kan, ya, Yang Bapak lain meninggal bisa. ya. Bapak meninggal tahun 2007. Nah, terus Ibu membagikan rumah hasil penjualan Bapak itu di tahun 2017. Tapi pembagiannya dengan cara hukum waris, yaitu laki sekian, perempuan sekian. Itu yang kalau Bapak sudah meninggal 2007, kalau Ibu masih hidup. Nah, rumah Bapak itu dijual oleh Ibu di tahun 2017 dan dibagikan kepada anak-anaknya dengan cara hukum waris, yaitu anak laki sekian, anak perempuan sekian. Nah, itu rumah yang dijual itu 100% harta Bapak. Nah, terus yang kedua, rumah itu dijual tapi ada saham Ibu 60%, Bapak 40%. Tapi pembagiannya sama, laki-laki sekian, perempuan sekian. Nah, itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya, sekian. Jazakallahu khairan. Salam. Ya. Nah, ini yang namanya baru disebut harta milik bareng-bareng. Ibu ngeluarin uang 60%, Bapak 40%. Nah, sekarang Bapak wafat. Berarti yang jadi harta warisan yang mana? Nah, gitu kan? Yang jadi warisan yang mana? Yang jadi warisan 40%. Karena itu milik ayah. Yang 60% milik ibu, ibu masih ada. Jadi kalau rumah itu dijual, laku 100 miliar, umpamanya Pak Teddy, umpamanya rumahnya di Menteng gitu, laku namanya contoh, yang digedein aja contoh, Iya. nggak enak di kuping kan? Bener. Yang enak di kuping gitu loh. Contoh umpama laku 100 miliar, berarti yang warisan yang mana? Yang warisan 40 miliar. Yang 60 miliar punya ibu. Nah, yang dibagi sekarang adalah yang 40 miliar ini yang dibagi. Gitu. Yang 60 berarti dikasih ke ibu 60 dulu. Yang 40 baru ini dibagi sesuai dengan syariat Islam. Begitu. Ya. Jangan lupa Pak Teddy ya, bagi-bagi apa namanya, traktir teman-teman ini makan. Nah, insya Allah. Enggak, maaf Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, ini udah terjadi nih Pak Ustadz. Oh, udah terjadi. Udah Ya? terjadi. Jadi yang pertama. Jadi traktirnya berarti. Jadi udah terjadi gitu gimana tuh Ustadz? Ya, berarti yang 40% itu warisan, yang 60% itu jatuhnya hibah. Hibah ibu kepada anak-anak jatuhnya. Ya. Nah, apa? Jadi itu 60 hibah ibu, hibah itu sedekah, ya, sedekahnya ibu kepada anak-anak. Yang 40 jatuh waris. Masya Allah, itu kebaikan hati dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Ini luar biasa ya. Wallahu a'lam. Ya. Ustadz, maaf Pak Ustadz. Nambah Pak Ustadz boleh? Boleh, ya Allah, Ini silakan. pertanyaan anak saya, kelas 2 STM. Dia nanya Ya. waktu di sekolah, pembagian waris itu ternyata sebelum meninggal juga bisa katanya. Makanya itu wallahu alam, saya minta penjelasannya. Sebelum waris bisa dibagi. Iya, itu namanya sebelum wafat, sebelum Iya. wafat dibagi. Makanya saya kan Nah, kalau sebelum wafat dibagi, duitnya siapa gitu? Lah, duitnya orang Anda bagi-bagi, namanya maling apa? Duitnya orang Anda bagi-bagi, ngaco namanya. Nggak boleh. Kalau yang membagi yang bersangkutan itu bukan waris, itu namanya hibah. Ya, si A masih hidup, lalu dia bagi-bagi hartanya kepada anak-anaknya. Ini dibeliin rumah, dikasih motor semua umpamanya. Ini namanya hibah. Nggak ada sangkut paut dengan masalah hukum waris sama sekali. Ya. Nah, kalau ada yang menjelaskan itu ya suruh belajar lagi dia sebetulnya. Ya, Ya.
Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain? Kalau tidak ada mungkin saya Pak Ustadz. Ya, silakan. Kalau saya pernah ikut salah satu kajian Ustadz Sunnah juga, Ustadz. Beliau mengatakan bahwa lebih afdal dan diutamakan itu hibah dibandingkan waris. Jadi ketika misalkan masih hidup punya harta ya sebaiknya hibah-hibahkan sesuai dengan porsi yang sama itu. Misalkan kalau anaknya 2 atau mungkin 3, kalau 2 ya 50%, tidak melihat jenis kelamin seperti itu. Itu betul nggak ya Pak Ustadz? Dan mungkin ada dalilnya nggak ya yang mengatakan bahwa itu lebih afdal? Demikian. Ya, hibah itu memang dibolehkan dalam syariat Islam. Hibah memang dibolehkan dan hibah memang disyariatkan, boleh nggak apa-apa. Tahabu, saling memberikan hadiah lah, hibah lah kalian, nanti kalian saling mencintai lebih dekat lagi. Diperbolehkan ya. Cuman kalau dikatakan hibah ini lebih afdal, lebih baik daripada waris, ini tidak ada dasar hukumnya. Ya, ini tidak ada dasar hukumnya. Ya, nggak ada dasar hukum, nggak ada dalil, nggak ada apa. Karena perkataan lebih afdal berarti kan penilaian. Nah, penilaian ini kan butuh dalil, dasar hukum. Dasarnya apa? Kalau nggak ada dasar hukumnya, nggak bisa dia mengucapkan demikian. Ya, nggak boleh dia mengatakan ini lebih baik daripada itu. Ya, amalan ini lebih utama daripada amalan itu. Seperti sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Wahai Rasulullah SAW, amalan apa yang paling mulia? Rasulullah baru menjawab dengan kriterianya. Yang paling mulia ini 1, 2, 3, 4 dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi penilaian ini afdal lebih baik dan tidak, ini harus kembali kepada dasar hukumnya. Ada hadisnya, Quran atau hadis yang sahih. Nah, saya pribadi, saya tidak melihat adanya dalil yang mengatakan bahwa hibah lebih baik daripada waris. Nah, ini satu. Yang kedua, karena memang konteksnya berbeda. Hibah itu berbeda dari waris. Ya, konteksnya lain itu memang. Hibah ini jurusannya ke Bekasi, yang waris ini jurusannya ke Depok, gitu ya. Terus mengatakan ini dikatakan ini lebih baik dari itu, ya urusannya lain kok. Apa bisa Anda mengatakan orang yang ke Bekasi itu lebih baik daripada yang ke Depok? Anda bisa ngajak berantem sama orang Depok kan? Jadi ini nggak apa dasarnya, gitu. Dasar nggak ada. Kemudian ini dua kasus yang berbeda, gitu. Orang tua mau menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, ya boleh, tak apa, silakan. Tapi hibah juga ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Adil, Anda harus ngasih semuanya. Kasih semua. Apakah hibah itu berlaku hukum waris? Ya enggak lah, kan ini kasus yang berbeda. Ya. Namanya aja hibah. Masa orang hibah itu diatur? Mas, kalau kamu mau ngasih dia, kasih 1/4 aja. Kalau yang itu 1/6, siapa lu? Ngatur saya. Kan logikanya seperti itu. Saya yang ngasih, ya terserah saya. Mau saya kasih berapa, saya kasih berapa. Yang penting semua anak-anaknya dikasih. Semua anaknya dikasih dengan pemberian yang adil, yang proporsional. Ya, kalau ini dikasih mobil, yang soalnya dikasih mobil dong. Yang ini dikasih mobil, Anda kasih motor. Kalau Anda bagi tanah, ya kasih tanah semuanya. Anda kasih rumah semuanya. Begitu. Jangan ini dikasih tanah, terus yang ini dikasih motor, mobil karena masih kuliah. Kamu kan masih kuliah, udah nih ayah beliin motor aja. Ya ini kan sudah menikah, ayah kasih tanah jadinya biar nggak boleh, karena nggak adil. Dia juga butuh tanah untuk di kemudian hari setelah lulus kuliah dia butuh tanah. Ya begitulah. Jadi dia harus adil. Ya, wallahu a'lam. Oke, teman-teman, yang lain? Ada yang mau kayaknya ada Mas silakan. Dibio itu kayaknya mau nanya. Silakan, Mas Dibio. Silakan, yang lain.
Silakan yang lain, masih ada waktu beberapa menit lagi. Kalau tidak ada, mungkin terakhir Pak Ustadz kesimpulan dan mungkin sebagai penutup juga untuk kajian pada sore hari ini, monggo dipersilahkan. Ya, jadi waris itu kalau kita bicara waris berarti bicara satu, ada orang yang wafat. Oh, ini warisan, langsung di benak kita berarti oh ada yang wafat. Ya. Yang kedua, berarti yang wafat ini punya harta. Berarti kalau wafat nggak punya duit, ya nggak usah nanya warisan. Wafat nggak punya duit, itu semua diapain? Ya. Jadi ada waris, oh berarti ada yang wafat, dia punya duit, punya harta, sedikit maupun banyak. Kemudian yang kedua, dia punya ahli waris. Ya. Siapa? Nah, disinilah butuh ilmu. Untuk apa? Memetakan siapa yang dapat warisan dan siapa yang nggak dapat warisan. Nah, inilah ilmu. Siapa yang dapat warisan dan siapa yang nggak dapat warisan. Yang dapat warisan, apa ketentuannya? Ketentuan umum dan ketentuan secara khusus. Lalu berapa bagian mereka masing-masing? Dan bagaimana cara pembagian mereka dalam ketentuan-ketentuan itu? Inilah namanya ilmu warisnya. Ya, inilah waris. Jadi ada yang wafat dan yang wafat punya harta. Jadi hanya ikatan suami istri saja dengan modal ijab kabul itu bukan berarti dia memiliki harta. Hati-hati itu, ini selalu saya ulang-ulang. Karena di sekitar kita ini sangat banyak ibu-ibu penguasa yang saya bilang itu. Yaitu ibu-ibu yang mengklaim harta suaminya ini punya dia. Ini berbahaya sekali. Ya. Jadi harta milik siapa? Ketika si pemiliknya wafat, maka harta ini akhirnya menjadi milik siapa? Ahli waris. Milik ahli waris semua. Bukan milik si fulan dan si fulan. Bukan milik istrinya saja, tetapi milik semuanya. Oke, nah kita butuh ilmu untuk membagi ini. Karena warisan ini tidak boleh pakai akal kita, ya, tidak boleh pakai perasaan, tidak boleh pakai pijakan manusia, tapi 100% harus kembali pada hukum Al-Quran. Ya, ini konsep dasar dari pembagian warisan dalam syariat Islam. Ya, adapun kompilasi dalam hukum Islam itu kompilasi, sudah perpaduan dari hasil rapat anggota DPR tentunya. Berarti masuk di mana? Itu gado-gado. Ada tempe, ada pare, ada tahu, ada kacang. Ya, kalau Jawa Timuran ada petis namanya. Kalau Jawa Timur yang hitam itu dicampur jadi satu, jadi gado-gado atau jadi rujak kalau orang Jawa Timur. Ya. Jadi satu sudah ada hukum Belanda masuk, ada hukum Barat masuk, ada otak anggota DPR masuk, ada Al-Quran masuk, diaduk-aduk, jadilah namanya kompilasi hukum Islam. Kalau saya dikasih gado-gado, gado-gadonya saya makan, tapi kompilasinya saya tak mau. Saya maunya hukum Al-Quran saja. Secara hukum undang-undang negara, apakah ini diperbolehkan? Diperbolehkan secara undang-undang negara. Ya, saya sudah konsultasi sama staf ahli Menteri Hukum dan HAM, beliau mengatakan, nggak usah saya sebutkan namanya, beliau mengatakan boleh secara hukum kita menggunakan Al-Quran, ketentuan Al-Quran dalam pembagian waris. Jadi kalau datang ke pengadilan agama, bisa mengatakan opsi itu kepada hakim. Pak Hakim, dalam penetapan sidang ini, saya kembali kepada hukum Al-Quran saja. Ya, itu boleh dalam pengadilan agama. Bahkan hakimnya harus memberikan opsi mau pakai hukum Quran atau kompilasi.
Tapi kalau sudah masuk ke pengadilan negeri, maka tidak ada opsi itu. Yang ada hanyalah kompilasi, karena masuk pengadilan negeri. Ya, konflik apapun berkaitan dengan waris jangan diselesaikan di pengadilan. Dampak buruknya jauh lebih banyak, diselesaikan secara kekeluargaan saja. Ya, selesaikan secara kekeluargaan dan diskusi. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih banyak bisa ngobrol dan diskusi sama teman-teman yang di Isuzu. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Makasih kepada Pak Cahyo ngajak saya untuk ngobrol dan gabung di sini. Semoga manfaat kepada semuanya, pada para penanya, Pak Teddy, kemudian Ibu Vina dan yang lainnya semua. Terima kasih banyak kepada teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.